Halo, saya Febrian Abidi Susanto, NIM channel 820021, kelas A. Akan mempresentasikan proyek hunian tunggal mata kuliah Desain Interior 1 dengan goal menciptakan hunian yang dapat mendukung aktivitas dan keseharian pengguna yang merupakan seorang mahasiswa dengan optimal dan kondusif, dengan konsep yang dapat membuat pengguna merasa nyaman, betah saat menghabiskan waktu atau beraktivitas dan melakukan kegiatan perkuliahan di dalam apartemen. Data info klien: Nabil Zaki Naufal, lahir di Bekasi 15 Oktober 2000, alamatnya di Jalan Nurul 7, Gonilan, Kartasura, mahasiswa hukum Undip, freelancer desain web. Hobinya menggambar, menyanyi, bermain HP, memelihara ikan. Konsep klien menginginkan beberapa barang yang disarankan secara khusus oleh klien berikut. Salah satunya adalah kasur dengan ranjang, ruangan dengan karpet, kitchen set, dapur mini, kamar mandi memiliki shower, dan lain-lain. Selanjutnya adalah ruang belajar mempunyai suasana tenang dan nyaman. Ada area tambahan untuk 3-4 orang. Meja kerja mempunyai ukuran yang pas untuk berbagai aktivitas dan belajar. Ada area khusus makan dan memasak. Untuk tempat sholat bisa digabung bersama kamar tidur. Berikut skema warna dan selanjutnya adalah aktivitas pengguna. Selanjutnya adalah data apartemen dengan floor plan dan hunian jendela mengarah ke timur. The Smith berada di lokasi Alam Sutera. Alam Sutera sendiri merupakan smart city seluas 800 hektar dengan berbagai fasilitas pendukung mulai dari emergency button, command center, Sutera Loop, shuttle bus, sampai bicycle track. Gedung ini bersebelahan dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rekreasi, yaitu Sekolah Saint Laurentia, Binus, Rumah Sakit Omni, Mall, Living World, dan IKEA. Untuk perjalanan juga mudah karena jaraknya hanya beberapa menit dari gerbang tol Alam Sutera. Selanjutnya adalah data fisik dan non-fisik. Analisa geografis atau data fisik, suhu rata-rata 32 derajat Celcius, berada pada ketinggian 10-30 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan tanah 0-30. Analisis kondisi masyarakat non-fisik. Rata-rata pemilik hunian masih berusia muda, yaitu 20-50 tahunan. Masyarakat sekitar kebanyakan milenial. Penghuni kebanyakan beragama Nasrani. Penghuni rata-rata juga mahasiswa. Budaya asli Jawa kurang dapat dijumpai. Penghuni berasal dari berbagai macam daerah, rata-rata berekonomi menengah ke atas. Kondisi masih agak sepi, tetapi kegiatan di luar gedung cukup ramai karena di tengah kota Tangerang. Di sekitaran gedung ramai dengan lalu lalang orang belanja. Selanjutnya adalah kebutuhan yang diinginkan klien. Di antaranya adalah safety, hygiene, dan security sebagai berikut. Selanjutnya adalah zoning, grouping, dan blocking, serta metrik hubungan ruang. Selanjutnya adalah problem dan problem solving. Luas hunian yang terbatas akan menjadi permasalahan utama, terutama pada pembagian ruang serta keinginan klien untuk mendapatkan area kerja yang tertutup.
mengharuskan penggunaan sekat, dan keinginan klien untuk mendapatkan area makan tersendiri menjadikan keefektifan pembagian ruang diutamakan, serta penggunaan sekat yang tidak membuat impresi ruangan menjadi terkesan sempit. Satu, keinginan pengguna untuk adanya akuarium di meja kerja terlalu beresiko karena terdapat perangkat elektronik. Solusinya adalah perlu adanya meja atau kabinet khusus untuk penempatan akuarium dengan penempatan barang-barang elektronik yang seminimal mungkin tidak berisiko terkena air akuarium. Kedua, pengguna menginginkan jendela yang tidak terlalu besar karena tidak suka cahaya yang silau, tetapi juga menginginkan kamar yang berdekatan dengan jendela. Untuk apartemen sendiri memiliki ukuran jendela yang berukuran besar untuk memaksimalkan cahaya yang bisa masuk ke dalam hunian, dan jendela ini tidak dapat diubah ukurannya. Solusinya bisa menggunakan horizontal atau roller blind yang memungkinkan cahaya masuk tidak secara berlebihan dan dapat diatur arah masuknya cahaya. Menggunakan roller blind dapat menghalangi cahaya masuk jika terlalu panas atau silau. Bentuk yang simpel, bentuknya juga dapat menambah estetika ruang. Ketika pengguna menginginkan ruang kerja yang tertutup dengan luas hunian yang kompak dan merupakan hunian tunggal, maka tidak efektif ada ruang kerja yang tertutup secara khusus, karena sekat-sekat dinding akan memakan banyak ruang, di mana luas hunian masih bisa dimanfaatkan seefektif mungkin. Solusinya adalah ruang kerja digabungkan dengan area tempat tidur dengan penggunaan partisi sebagai sekat antara area tidur dengan dapur. Sekat menggunakan sliding system agar memungkinkan menutup sekat jika diperlukan, walaupun frekuensi pemakaian sliding jarang. Selanjutnya, permintaan klien untuk menempatkan sofa ukuran 3x4 pada hunian tidak memungkinkan. Penempatan kursi santai 1x0,5 dinilai cukup pada area bersantai. Selanjutnya adalah space planning, sirkulasi udara alami, sirkulasi pergerakan manusia, dan sirkulasi cahaya alami. Selanjutnya, opsi layouting dengan berbagai opsi. Selanjutnya adalah style hunian adalah modern. Gaya ini berkembang pada tahun 1920-an sampai 1950-an dengan karakteristik ruangan yang bersih, rapi, cenderung minim hiasan atau minimalis. Selanjutnya adalah elemen pembentuk ruang. Lantai. Bahan yang digunakan dalam hunian adalah vinil dan homogeneous style pada area kamar mandi. Penggunaan vinil dinilai tepat karena merupakan fasilitas material lantai dengan harga terjangkau. Di samping itu, motif dan warna yang tersedia di pasaran sangat beragam. Ketahanan dan faktor pelembatan lebih baik dibanding parket. Penggunaan motif kayu bertujuan untuk menambah estetika serta menambah kesan hangat pada ruangan. Material homogeneous style pada lantai dalam kamar mandi sebagai alternatif dari penggunaan material atau batuan alami yang harganya terlampau tinggi. Mempunyai motif yang menyerupai batuan asli serta ukuran yang lebar. Kamar mandi merupakan area yang lembab, khususnya area shower, karena itu sangat memungkinkan timbulnya jamur yang berwarna putih. Penggunaan warna terlalu gelap pada lantai memungkinkan jamur terlihat dengan jelas. Penggunaan warna terang lebih disarankan untuk menyamarkan jamur jika muncul pada lantai, dan jika memungkinkan juga harus dilakukan pembersihan secara berkala. Penggunaan material di samping dinilai cocok karena tidak terlalu gelap serta terang, dan sebagai bagian dari permainan warna agar area kamar mandi lebih menarik. Dinding. Warna penggunaan
Kemudian setel white coloran pada dinding kamar mandi. Cat dinding menggunakan warna netral, penggunaan warna gelap, serta warna kayu sebagai warna aksen. Selanjutnya adalah drop ceiling. Penggunaan up ceiling pada hampir seluruh area tidur dan dapur dengan elevasi 10 cm dengan space 5-10 cm sebagai tempat LED strip agar suasana pencahayaan lebih menarik. Material. Penggunaan gypsum pada apartemen dinilai tepat. Selanjutnya, dan penggunaan gypsum waterproof pada area kamar mandi karena kelembaban yang tinggi. Selanjutnya adalah elemen pengisi ruang. Pada bagian dapur, stand modern menggunakan finishing dengan warna yang maskulin. Countertop menggunakan warna hitam menggunakan solid surface. Detail stool yang selaras dengan gaya desain menggunakan besi agar lebih kokoh dan menarik. Pada area bersantai bisa digunakan user untuk bersantai juga sebagai area menerima tamu. Penggunaan roller plant pada jendela di sebelah area santai. Kursi santai di samping jendela dengan storage di bawah. Pada area kerja, profesi pengguna sebagai mahasiswa dan desainer mengharuskan mempunyai area kerja yang nyaman agar lebih produktif. Meja kerja yang ergonomis, penggunaan material kayu selaras dengan gaya desain, serta penempatan lampu LED pada belakang monitor sesuai keinginan pengguna. Selanjutnya, kursi kerja yang merupakan salah satu elemen penting pada area kerja karena kursi harus ergonomis agar pekerja tetap nyaman dan produktivitas tetap terjaga. Selanjutnya, tata kondisi ruang. Pencahayaan berperan penting dalam interior agar tercipta suasana dan kondisi yang sesuai fungsi ruang. Penghawaan. Proses sirkulasi udara dalam ruangan berperan penting pada kenyamanan dan kesehatan pengguna. Akustik. Pengaturan suara dalam ruangan sesuai fungsi dan kenyamanan pengguna. Security. Keamanan dalam hunian untuk mencegah hal yang berakibat buruk dengan keamanan dan keselamatan pengguna dan hunian. Pencahayaan. Terdapat pencahayaan alami dan buatan yang dapat digunakan dalam ruangan dengan 3 fungsi, yaitu general lighting, test lighting, dan accent lighting. Pencahayaan alami hanya bersifat general lighting pada siang hari yang masuk melalui jendela besar yang tersedia. General lighting, penerangan utama dalam hunian dengan tujuan menerangi ruangan menggunakan lampu overhead, salah satunya adalah door light. Test lighting, penerangan yang diperuntukkan untuk membantu pengguna dalam melakukan pekerjaan. Area utama menerapkan test lighting adalah dapur, menggunakan double lamp, LED strip, dan triple lamp lainnya. Selanjutnya adalah accent lighting, accent dalam pencahayaan ruangan agar tercipta suasana yang menyenangkan sesuai fungsi ruang dan keinginan pengguna dan menciptakan ruangan yang estetis dan nyaman. Penggunaan peribahasa lighting sangat berperan penting dalam pemilihan material dan bentuk elemen pengisi ruangan yang serasi. Selanjutnya adalah penghawaan. Jendela apartemen yang tidak menyisakan ruang untuk masuk udara alami. Area terbuka keluar hanya berada di pintu hunian apartemen, maka sirkulasi udara yang ada di dalam hunian tidak baik untuk kesehatan bangunan. Penggunaan AC sentral. Penggunaan AC sentral sebagai pilihan permasalahan penghawaan yang menurut pada hunian ditempatkan di antara area kamar dan dapur agar persebaran udara lebih merata. Penggunaan exhaust fan untuk jalan keluar udara keluar, penempatan pada area WC atau kamar mandi yang depan
pintu hunian karena pintu kamar mandi hanya sewaktu-waktu dibuka. Selanjutnya adalah akustik. Tidak ada penggunaan material akustik secara khusus dalam hunian karena area lantai hunian tinggi dan area sekitar hunian masih normal kalau cukup ramai, serta material gedung yang meminimalkan kebisingan. Security. Penggunaan smart lock pada pintu hunian yang sudah tersedia sebelumnya menggunakan sprinkle dengan jarak radius setiap 3 meter dan smart detector untuk mendeteksi asap yang berkemungkinan menyebabkan bahaya. Selanjutnya adalah konsep estetika, pengolahan bentuk, penggunaan bentuk vertikal dan horizontal agar tercipta kesan luas dan tinggi pada ruangan, serta bentuk mosaik pada backsplash dikombinasikan dengan LED strip, maka membentuk suatu garis-garis tegas pada nut yang berwarna cerah yang membuat point of view pada dapur. Komposisi warna favorit pengguna dengan penggunaan material yang lebih cerah pada area santai dan area tidur agar menciptakan suasana tenang dan hangat. Selanjutnya, point of interest. Area bersantai merupakan point of view karena berada pada area yang sangat terlihat secara langsung pada hampir seluruh sudut ruang, dan penempatan coffee table yang segaris lurus dengan pintu hunian menjadi point of view saat pengguna masuk dalam ruangan. Yang lainnya adalah pada bagian backsplash mosaik pada area dapur karena warna yang gelap dengan LED strip dikombinasikan dengan warna yang lebih terang pada sekitarnya menjadikan area backsplash sebagai point of interest. Selanjutnya adalah gambar kerja. Kita furniture dengan skala 1:50 dengan potongan AA memperlihatkan bagian area kerja, area kamar tidur, dapur. Potongan BB memperlihatkan area bersantai, area TV, dan area makan dan wardrobe. Rencana lantai, rencana plafon, rencana elektrikal, potongan AA dengan berwarna, potongan BB, potongan CC, potongan BB, detail kursi santai skala 1:20, detail kredensa, detail partisi. Selanjutnya adalah simetri. Simetri satu yang memperlihatkan keseluruhan elemen. Simetri 2 untuk memperlihatkan area dapur dan kamar mandi. Selanjutnya adalah perspektif. Perspektif area bersantai, perspektif area tidur, dan area kerja. Dapur, kitchen set, area kerja, area makan, kamar mandi, dan area TV dan area bersantai. Terima kasih.